teman-teman Kader Siap Utus, dimanapun teman-teman berada, semoga tetap sehat. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam PPGT. Oke, semoga keluarga, kerabat dimanapun berada tetap dalam lindungan Tuhan. Sekalipun sekarang ini kita dalam kondisi yang bisa dikatakan memprihatinkan, mengkhawatirkan, diakibatkan suatu wabah penyakit yaitu virus corona atau COVID-19 yang membuat kita untuk tetap stay at home ya. Jadi teman-teman semoga tetap sehat semuanya ya. Nah, ada kabar gembira nih buat teman-teman PPGT dimanapun berada bahwa PPGT hadir dalam bentuk channel YouTube yang akan membahas tentang kegiatan pemuda dalam berbagai bingkai kegiatan yang akan tetap teman-teman lihat dan tetap teman-teman pantau dimanapun teman-teman berada. Teman-teman bisa lihat dalam channel YouTube PPGT dan tentunya ada kegiatan yang akan teman-teman ikuti yaitu PA. PA ini dinamakan PA Bina Muda PPGT yang akan ditayangkan setiap hari Jumat. Dan tentunya teman-teman harus berpartisipasi dan senantiasa menyiapkan diri bersama dengan keluarga untuk tetap bersekutu. Nah, nama dari pendalaman mingguan kita ini diberi nama PA Bina Muda PPGT. Metode yang digunakan juga bermacam-macam. Juga akan diisi dengan puji-pujian. Nah, dalam lagu puji-pujian ini juga diharapkan partisipasi dari teman-teman, pengurus PPGT klasis maupun jemaat. Caranya gampang sekali, teman-teman bisa menghubungi pengurus pusat PPGT dan teman-teman bisa berpartisipasi dalam pelayanan kita ini. Nah, teman-teman yang ada di rumah bisa melihat kegiatan kita ini dengan melihat channel YouTube PPGT karena kegiatan ini akan senantiasa disiarkan setiap hari Jumat. Jadi teman-teman bisa mengikuti ibadah pribadi dari rumah masing-masing. Tentu dalam kegiatan kita pada saat ini yaitu PA Bina Muda PPGT, bahannya itu dari bacaan Bina Muda dan tentu teman-teman semua sudah memiliki baik yang dalam berbentuk buku maupun juga file. Dan yang akan memimpin PA kita pada saat ini, beliau adalah pendeta muda dan tentu tidak asing lagi buat teman-teman. Beliau juga adalah pengurus pusat PPGT yang membidangi karakter dan spiritualitas. Yups, siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Demma Tande Alolingge. Dalam pembacaan ini kita akan mengambil dari Bina Muda, yaitu dari pembacaan Mazmur 116 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19 dengan tema dengan apakah kubalas. Oke, baik teman-teman, kita akan memulai ibadah PA kita pada saat ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan suatu pujian yaitu oleh karena kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
sangat baik, teramat baik bagiku. Oke teman-teman, pasti teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita masuk dalam pendalaman Alkitab, kita akan terlebih dahulu dipimpin dalam doa oleh pemateri kita pada saat ini, yaitu Bapak Pendeta Demma Tande Alolinggi. Kepada Pak Pendeta disilakan. Baik, terima kasih teman-teman di rumah, semua yang menyaksikan channel ini. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendalami Alkitab pada hari ini. Kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh syukur ya Tuhan, kami menghadap kepadamu, menaikkan pujian kami dan juga sembah kami di hari ini. Kebaikan-Mu luar biasa bagi kami. Di tengah-tengah situasi yang sedang kami jalani bersama saat ini, kami disapa lagi oleh firman Tuhan. Kerinduan kami untuk berkumpul Tuhan dapat kami wujudkan hari ini melalui pendalaman Alkitab bersama yang akan kami laksanakan ya Tuhan. Firman-Mu telah kami siapkan dan kami rindu untuk membacanya. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti firman-Mu dan dengan Roh Kudus akal kami, pikiran kami, pengetahuan kami boleh menerima firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman di rumah dan teman-teman di mana saja, pembacaan kita pada hari ini adalah dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-19, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Oke teman-teman,
sebelum jauh kita mendalami pembacaan kita pada saat ini, kita kembali menyanyikan suatu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Teman-teman pemuda, di mana saja berada, tema renungan Bina Muda kita pada hari ini adalah dengan apakah kubalas? Dengan apakah kubalas? Paragraf pertama Bina Muda kita itu berbicara tentang dua istilah, yaitu kata maaf dan kata terima kasih. Istilah ini sangat sederhana, tapi cukup sulit untuk diucapkan. Mengapa demikian? Karena kata maaf itu membutuhkan keberanian untuk mengatakannya setelah kita melakukan suatu kesalahan kepada orang lain. Lalu kata terima kasih itu membutuhkan ketulusan hati untuk mengungkapkannya setelah kita menikmati atau menerima kebaikan dari orang lain. Hanya orang yang benar-benar telah mengalami suatu sukacita besar yang bisa dengan tulus mengucapkan kata terima kasih. Di paragraf kedua dalam Bina Muda kita diajak untuk mendalami bagaimana pemazmur berusaha untuk mencoba mengungkapkan terima kasihnya dan syukurnya kepada Tuhan setelah pemazmur mengalami dan menikmati pertolongan Tuhan. Dalam bacaan kita, pemazmur menghadapi atau mengalami kesulitan yang besar. Mungkin saja sakit penyakit atau juga hal-hal lain yang sangat berat. Dan karena itu, pemazmur berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan permohonan pemazmur dan melepaskannya dari belenggu atau tali-tali maut. Itu dalam ayat 3. Nah, dari pengalaman karena permohonannya dijawab oleh Tuhan, pemazmur kemudian mengungkapkan pengenalannya kepada Allah dengan mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang pengasih, adil, penyayang, memelihara orang-orang sederhana dan orang yang lemah. Itu di ayat 5 dan ayat 6. Bagi pemazmur, kepahitan hidup yang dialaminya itu adalah karena Tuhan mau dipuji dan disembah oleh pemazmur. Dalam hal ini, pemazmur melihat bahwa manusia semata-mata adalah pembohong, tidak dapat memenuhi janjinya untuk memberikan pertolongan kepada sesamanya. Mengalami semua kebaikan Tuhan itu membuat pemazmur mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dan pemazmur berkata dalam pembacaan kita, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan kepadaku? Pemazmur menjawabnya sendiri dengan ungkapan imannya bahwa dia akan mengangkat piala keselamatan
dan akan menyerukan nama Tuhan. Selain itu dia akan membayar nazar kepada Tuhan di depan seluruh umat, dan tentunya yang dimaksud di sini adalah semua umat Israel yang juga mengalami dan melakukan hal yang sama dengan pemazmur. Bahkan dalam pembacaan kita, pemazmur tidak hanya bersyukur pada saat itu, tetapi pemazmur membangun komitmen bahwa ungkapan syukurnya dan seruannya kepada Tuhan itu akan terus mengalir di sepanjang hidupnya. Itu dalam ayat 2b pembacaan kita. Teman-teman pemuda, mengungkapkan syukur atau terima kasih apakah sudah menjadi habits atau kebiasaan kita? Apalagi ketika kita mengalami pertolongan atau kebaikan orang. Terlebih lagi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sayang sekali, kadangkala kita merasa bahwa semua yang kita alami itu biasa saja. Bahkan kadang-kadang kita menganggap bahwa memang sudah selayaknya kita menerima kebaikan atau kasih Tuhan. Karena itu perlu kita merenungkan diri kita dalam beberapa tahapan. Yang pertama, apakah kita mengerti akan kasih Tuhan? Apakah kita terus mengalaminya? Dan apakah kita sanggup membalas kebaikan Tuhan? Kita semua tentu sudah mengerti bahwa kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah kasih yang sempurna, yang kemudian dinyatakannya melalui pengorbanannya di kayu salib bagi kita semua. Bahkan kita juga senantiasa telah mengalami kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Kita diberi kesehatan dan kekuatan, juga diberi kesempatan untuk hidup, dan ini tentu menjadi pengalaman iman yang luar biasa bagi kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Apakah kita mampu sanggup sampai di tahap ini? Meskipun kita harus memahami benar bahwa tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia yang menjadi balasan sebanding dengan perbuatan baik Tuhan. Tapi membalas kebaikan Tuhan di sini dalam rangka menyatakan rasa syukur kita. Dan ini hanya dapat dilakukan ketika kita sungguh-sungguh mengamini bahwa hanya Tuhanlah sumber segala kebaikan dan pertolongan dalam hidup kita, sebagaimana yang dilakukan oleh pemazmur. Amin. Menarik ulasan Bina Muda tentang firman Tuhan pada saat ini. Namun saya ingin bertanya, Pak. Pertanyaan saya, dan ini menarik untuk dipertanyakan, mungkin teman-teman juga belum tahu, apa sih yang dimaksud dengan belenggu maut, dan seperti apa belenggu maut itu yang dimaksud dalam pembacaan kita atau pemazmur ini, supaya kami lebih tahu dan lebih jelas, oh seperti ini ya yang dimaksud dengan belenggu maut itu sendiri. Silakan Pak. Betul Ibu Pendeta. Jadi yang kita tahu kan kitab Mazmur itu adalah kitab puisi, dan tentu kitab puisi itu mengungkapkan kata-kata yang maknanya kiasan. Jadi kata belenggu maut atau tali-tali maut dalam pembacaan kita hari ini itu adalah ungkapan pemazmur yang menggambarkan situasi yang dialaminya pada saat itu. Mungkin saja dia sedang sakit keras, atau dia sedang mengalami tekanan batin, atau apalah yang kemudian dia gambarkan sebagai belenggu maut. Dalam pembacaan kita sendiri, kata-kata ini dimulai dari ayat 3, dan itu kemudian diturunkan ke bagian-bagian berikutnya. Kata belenggu maut atau tali-tali maut itu ditemukan dalam ayat 3, ayat 10, dan juga ayat 11. Dalam pembacaan kita ini, belenggu maut itu kemudian diturunkan maknanya ke dalam kegentaran terhadap dunia orang mati. Lalu pada bagian berikut adalah
kedukaan yang digambarkan oleh pemazmur. Jadi kalau kita mempelajari lebih jauh tentang itu, rupanya ini adalah situasi atau kondisi yang sangat berat. Dan bagi kita, dan saya secara pribadi, saya melihat bahwa yang dialami oleh pemazmur ini itu tidak sekedar seperti bad mood yang mungkin dialami oleh PPGT, pemuda-pemudi. Kalau mereka misalnya dimarahin orang tua, atau mereka diputusin pacarnya, atau dibully oleh teman-temannya. Tapi ini lebih daripada sekedar perasaan seperti itu. Karena ketika bicara tentang maut, yang dalam pengakuan Gereja Toraja ini diterjemahkan dalam dua makna, putusnya hubungan dengan Tuhan atau kematian secara jasmani, kita kemudian membayangkan bahwa situasi pemazmur waktu itu adalah situasi yang sudah sangat di luar dari batas kemampuan yang bisa ditanggungnya. Dan inilah yang membuatnya menarik, karena ternyata pemazmur kemudian seperti mengalami situasi yang dialami oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita, orang tua kita yang sekarang ini sedang dirawat karena didiagnosa terkena corona, positif COVID-19. Dan karena itu, Ibu Pendeta, saya sendiri membayangkan bahwa ketika teman-teman kita atau saudara-saudara kita, orang tua kita yang positif COVID itu dalam suasana kesendiriannya, mau curhat, mau minta pertolongan, mau menyampaikan sesuatu, tapi tidak ada orang yang bisa ditempati untuk menyampaikannya, maka situasi itu persis seperti yang dialami oleh pemazmur. Bahkan harapan untuk hidup juga tidak ada. Karena itu kemudian situasi seperti itulah yang digambarkan oleh pemazmur sebagai belenggu maut atau tali-tali maut yang mengikat hidupnya dan membuat dia merasa sangat tertekan. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa belenggu maut ini adalah pergumulan hidup yang begitu berat. Ya. Ya, yang sering menghampiri kehidupan orang muda. Orang muda. Tapi kalau seperti diputuskan pacar, mungkin bukan itu ya Pak? Bukan itu yang dimaksud. Ya, saya sudah sampaikan ini lebih daripada itu, dan ini kondisinya nyaris seperti ketika saudara-saudara kita atau orang tua kita yang positif COVID itu di karantina atau diisolasi dalam kesendirian tanpa kunjungan keluarga dan benar-benar merasa putus asa. Saya pikir seperti itu, Ibu Pendeta. Ya, menarik jawaban dari Bapak Pendeta tadi, dan saya kira ini telah menjawab pertanyaan dari saya dan juga teman-teman tentang bagaimana belenggu maut itu sendiri. Nah, Pak Pendeta, saya ingin lagi bertanya, dalam pembacaan kita ini pun dikatakan tentang pengasih dan adil. Ya, tentu sering kita mengatakan bahwa saya mengasihi, saya adil dan lain sebagainya. Tetapi apa inti atau apa maksud pemazmur yang lebih mau ditekankan mengenai pengasih dan adil ini, supaya bisa lebih dipahami oleh anak-anak muda atau rekan-rekan pemuda, apalagi dalam situasi kita pada saat ini. Terima kasih, Bu Pendeta. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kitab Mazmur ini memang sangat menarik, dan dua kata yang dipertanyakan Ibu Pendeta juga itu adalah salah satu bagian yang bagi saya bukan sesuatu yang biasa saja dalam pembacaan kita ini. Kata pengasih dan adil itu adalah gambaran tentang karakter Tuhan. Dan karakter Tuhan ini sangat luas atau sangat dalam maknanya untuk kita jelaskan dan kita pahami sebenarnya. Hanya untuk kondisi kita sekarang, PPGT atau pemuda dimanapun berada, saya kira ini penting. Karena ungkapan ini bukan hanya sekedar respon pemazmur terhadap apa yang Tuhan lakukan kepada dia, tapi ini adalah sebuah pengakuan iman, confessio atau pengakuan iman yang hanya mungkin dinyatakan oleh seseorang kalau orang tersebut mempunyai kedekatan yang sangat intim dengan Tuhan. Emosional begitu. Ya, ikatan emosional mereka sangat baik, dan itu kemudian membuat pemazmur mampu menyatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan adil. Saya sendiri dalam pergumulan iman melihat bahwa pernyataan pemazmur ini dilatar belakangi oleh dua hal. Nah, menurut saya
mengapa hal itu diungkapkan? Karena Tuhan dalam hal ini telah berhasil membuat pemazmur untuk menyadari dan juga mengakui bahwa semua manusia itu tidak akan pernah luput dari yang namanya penderitaan, dan ini adalah bagian dari konsekuensi karena keberdosaan kita. Pengakuan Gereja Toraja saya kira juga menjelaskan itu, dan persoalannya sekarang adalah bagaimana besarnya persoalan atau beratnya persoalan yang dihadapi pemazmur itu, dan bagaimanakah cara Tuhan mengasihi pemazmur sehingga dia berani mengatakan bahwa Tuhan itu pengasih sekaligus adil dalam hal ini. Nah, di sini letak persoalan besar dalam dua istilah ini. Lalu kemudian pemazmur menurut saya dalam keterpurukannya, dalam rasa putus asanya, menemukan bahwa cara Tuhan membuatnya melalui penderitaan yang berat, tekanan hidup yang berat itu, disitulah dia melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepadanya. Dan ketika dia sudah berhasil melalui penderitaan itu, dia juga sekaligus menemukan cara untuk menenangkan jiwanya. Dalam pembacaan kita kan diungkapkan seperti itu. Dengan demikian, pemazmur mengaminkan bahwa Tuhan itu dalam kasih sayangnya yang besar tetap adil dalam perbuatannya. Dan ini disempurnakan kalau kita memeriksa seluruh Alkitab, ini disempurnakan oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Ya, Pak Pendeta, Ya. keadilannya itu dinampakkan dalam apa? Cara apa? Seperti apa? Apakah karena lewat pengorbanan Yesus Kristus? Ya, puncaknya nanti akan berada di sana, tapi dalam kondisi pemazmur ini, keadilan Tuhan itu dilihat dari bagaimana cara Tuhan memampukan pemazmur untuk menemukan maksud Tuhan di balik kesengsaraan, penderitaan, tekanan batin yang tadi dibahasakan itu seperti belenggu maut yang dialaminya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan juga berhasil dalam bagian ini membuat pemazmur menjadi pribadi yang selalu positive thinking, mampu menemukan kebaikan Tuhan di tengah-tengah atau dalam segala situasi yang dialaminya. Oke, Pak Pendeta, jadi menghubungkan dengan situasi yang kita alami pada saat ini, tentu ketika kita mendengar penjelasan tadi, sebenarnya Allah itu sangat mengasihi, dan dalam pengasihan itu ada keadilan yang Tuhan nampakkan ketika kita mengimani setiap perjalanan kehidupan kita. Apalagi anak muda ya, jangan kita mengatakan nah kan kita masih punya orang tua, kita masih ada orang lainnya. Tetapi kasih itu betul-betul harus diterapkan dalam tutur kata dan mungkin lewat perbuatan kita ya. Dan saya kira tidak hanya sekedar seperti itu Bu Pendeta, tapi dalam kaitan dengan kondisi pemazmur ini, maka yang diharapkan sebenarnya adalah bagaimana supaya setiap pemuda atau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mampu melihat bahwa Tuhan sebenarnya menyediakan solusi dan juga obat untuk jiwa kita yang tertekan dalam setiap penderitaan atau tekanan yang kita alami. Dalam situasi itu sendiri Tuhan sudah mempersiapkan obatnya. Bahwa kita akan terhindar dari situ itu sangat tidak mungkin, sebab kita ini manusia berdosa, selalu saja ada hal yang akan membuat kita tertekan, menderita. Tapi dalam penderitaan kita itu Tuhan telah mempersiapkan solusi, jalan keluar dan obat untuk kita. Saya kira ini penting, terlebih dalam situasi kita sekarang ini, teman-teman kita di mana-mana yang mungkin bergumul karena situasi hidup mereka, karena COVID-19 ini. Saya kira ini sangat penting. Terima kasih. Oke Pak Pendeta, tentu bahwa kita tahu dan masih jelas dalam pikiran kita, dalam benak kita, bagaimana perenungan kita dalam minggu ini. Kita orang yang telah ditebus. Nah, kita sebagai orang muda, kita adalah orang yang telah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Apa yang akan kita lakukan atau apa bentuk syukur kita atas penebusan yang telah Yesus Kristus lakukan untuk kita? Baik, terima kasih Bu Pendeta. Mudah-mudahan ini pertanyaan yang terakhir ya. Oke, semangat ya Pak Pendeta. Jadi saya berharap teman-teman di rumah dan juga di mana saja boleh juga bertanya dalam hatinya, kalau begitu seperti apa sih bentuk syukur yang harus saya lakukan
Dan kalau dikaitkan dengan tema kita di minggu ini, menjaga kekudusan hidup itu sebagai bagian dari wujud iman kita sebagai orang-orang ditebus, tentu ini akan menjadi sangat berat sebenarnya. Beratnya adalah rupanya hidup kudus itu tidak seperti yang kebanyakan orang pikirkan selama ini. Iya. Kalau kita membaca kitab Mazmur 116 ini, hidup kudus itu adalah ketika kita mampu membangun komitmen untuk mensyukuri apa yang Tuhan lakukan bagi hidup kita, terlebih keselamatan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bayangkan saja kalau misalnya di tengah situasi kita sekarang ini, orang mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap kematian, dan kita semua masih sehat-sehat, masih selamat. Apakah kita tidak akan meresponnya dengan mengatakan saya harus berkomitmen, saya akan menggunakan waktu hidup saya, keselamatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk memperjuangkan hidup sedemikian rupa supaya saya semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Ini kan bentuk kekudusan. Ya. Usaha kita untuk mensyukurinya dengan menampakkan hidup yang jauh lebih baik, berkualitas sebelumnya. Lalu yang berikut, kalau terkait dengan misalnya yang masih sekolah, bagaimana memanfaatkan waktu sekolahnya untuk benar-benar berkomitmen supaya dia bisa berhasil sekolah, atau yang bekerja, bagaimana memanfaatkan waktu bekerja itu untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab dalam pekerjaan, jujur, atau untuk yang mencari pekerjaan, bagaimana supaya dia dengan tulus bisa menemukan tempat bekerja dan tempat mengabdi yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, atau mungkin untuk yang banyak diimpikan ya, seperti Ibu Pendeta misalnya. Oh iya, apa itu Pak Pendeta ya? Jodoh misalnya ya. Oh iya. Bagaimana supaya kita menemukan jodoh yang akan membuat kita seumur hidup ya, bukan hanya dalam masa-masa pacaran atau tunangan, tapi seumur hidup bisa mengakui kebaikan Tuhan dan melakukan hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saya kira ini beban beratnya untuk PPGP dan untuk semua pemuda dimanapun terkait dengan firman Tuhan hari ini. Oke, jadi respon yang harus kita lakukan atas pengudusan atau karya yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang muda, bukan hanya sekedar mengungkapkan saja, tetapi mungkin Pak Pendeta lebih kepada action atau perilaku kita ya. Kan kadang kata aku cinta padamu itu hanya sekedar di bibir saja, tetapi lain di hati dan lain juga yang dilakukan. Jadi bisa dikatakan integritas seorang pemuda harus dinampakkan ya, dalam bukan hanya dalam kondisi saat ini saja, tetapi untuk seterusnya. Iya. Jadi kalau kita bicara integritas, karakter dan spiritualitas kita sebagai pemuda, disinilah kemudian kita punya nilai yang lebih dari yang lain. Dan kitab Mazmur hari ini mengajarkan bagi kita betapa kedekatan kita dengan Tuhan itu akan mengantar kita untuk mampu melalui fase-fase hidup dan sampai pada yang saya katakan tadi itu, pada respon di mana kita menjadikan hidup kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah bentuk syukur. Karena tema kita adalah dengan apakah aku balas. Inilah cara kita mengucap syukur kepada Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Sebab lebih daripada itu kita tidak akan pernah sanggup, Ibu Pendeta. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ya, luar biasa firman Tuhan yang boleh kita baca, kita renungkan bersama dalam pendalaman Alkitab pada saat ini bersama dengan hambanya Bapak Pendeta. Semoga firman Tuhan ini semakin menguatkan kita menjalani hari-hari kita, sekalipun mungkin kekhawatiran senantiasa menyelimuti kehidupan kita, tapi firman Tuhan sangat menguatkan kita pada saat ini. Semoga saya, Bapak Pendeta, dan juga rekan-rekan pemuda dimanapun berada, percayalah bahwa Tuhan tetap memberkati kita, dan marilah kita membalas segala kebaikan Tuhan itu dengan melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, dan tentunya menjadi berkat. Untuk menutup PA kita pada saat ini, kita menyanyikan suatu pujian, dengan apakah kubalas. Bapa yang
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Nah, demikianlah pendalaman Alkitab edisi minggu ini. Tetap ikuti terus ya channel PPGT. Dan yang paling penting adalah like, subscribe, dan juga di-share ke semua teman-teman agar kita tetap semangat menjalani hari-hari ini. Sampai ketemu ya di edisi selanjutnya. Ciao, salam sehat.